Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar kajian Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan, apa faedah daripada pelaksanaan salat sunnah muakkadah dan salat sunnah yang ghair muakkadah? Yang pertama, annaha jawabiru lil faraid. Sesungguhnya salat sunnah rawatib merupakan pelengkap daripada salat sunnah fardu yang kita kerjakan. Wa tajburu al-khalala wan naqsa alladhi yaqa'u fil faraidi, yaitu melengkapi dan menyempurnakan setiap kekurangan, kecacatan, ketidaksempurnaan yang terdapat pada salat fardu kita. Mungkin ketika salat fardu kita tidak fokus, misalkan pikiran tidak terfokus kepada Allah, tidak tertuju kepadanya. Kemudian mungkin bisa jadi terdapat gerakan tambahan yang tidak diperlukan, yang dapat mengurangi eksistensi pahala rakaat kita, pahala salat fardu kita. Maka dengan rawatib tadi dapat menyempurnakan kekurangan kita ketika salat fardu. Kemudian faidatuha asaniyah, kemudian keutamaan dan faedah serta manfaat yang kedua daripada salat sunnah yang muakkadah dan ghair muakkadah, yaitu yanalu bihal musalliyu mahabbatallahi ta'ala. Orang yang salat rawatib tersebut mendapatkan mahabbat Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Fa fil hadisi, sebagaimana yang terdapat dalam hadis akhrajahu al-Bukhari fi kitabir riqaq, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam bab tawadhu', dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Maka Allah selalu akan mencintai hambanya. Bagaimana cara Allah mencintai hambanya? Apa yang harus hambanya lakukan? Yataqarrabu ilayya bin nawafil, sampai hamba Allah tersebut mendekatkan diri kepada Allah dengan merutinkan melaksanakan salat-salat sunnah rawatib tersebut. Maka ingat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, inilah dua faedah utama jika kita melaksanakan salat sunnah rawatib tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita bahas berikutnya adalah waktuha. Kapan pelaksanaan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah? Dalam kitab ini Syekh mengatakan, al-qabliyatu ka waqtil faridah. Salat sunnah qabliyah seperti ka waqtil faridah, seperti halnya waktu salat fardu. Fayadkhulu waqtuha bidukhuli waqtil faridah wa yakhruju bi khurujihi. Waktu daripada qabliyah salat sama dengan salat fardu. Masuk waktunya ketika waktu sudah masuk, dan keluar waktunya ketika salat fardu telah selesai waktunya. Jadi kalau orang sudah azan, maka masuklah waktu salat sunnah qabliyah. Kalau seandainya waktu salat tersebut sudah habis, maka habislah waktu salat sunnah qabliyah. Jadi sama waktunya. Sedangkan yang kedua, ba'diyah, yadkhulu waqtuha bi fi'lil faridah. Bolehnya kita memulai atau masuknya waktu salat sunnah ba'diyah dengan masuknya waktu salat fardu. Jadi ba'da fi'lil faridah wa yakhruju bi khuruji waqtil faridah, dan keluar waktunya ketika keluarnya waktu salat fardu. Tapi ingat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fayajuzu an takuna al-qabliyatu ba'da fi'lil faridah. Ada pendapat ulama mengatakan bolehnya kita melaksanakan salat sunnah qabliyah. Jadi salat sunnah qabliyah boleh kita kerjakan setelah mengerjakan salat fardu. Ini pendapat ulama karena berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah mengisyaratkan dan mengerjakan qabliyah dikerjakan setelah salat fardu. Jadi pendapat ulama mengatakan boleh
Kita mengerjakan qabliyah salat setelah mengerjakan salat fardu. Wala yajuzu an takuna al-ba'diyatu qabla fi'lil faridah. Dan tidak boleh kita mengerjakan salat sunnah ba'diyah yang seharusnya kita kerjakan setelah salat, kemudian kita kerjakan sebelum salat fardu. Ini yang tidak boleh. Jadi kita simpulkan, ada ulama yang mengatakan salat sunnah qabliyah boleh kita kerjakan setelah salat fardu, tapi sebaliknya tidak boleh kita kerjakan ba'diyah salat kita kerjakan sebelum masuknya atau sebelum kita mengerjakan solat fardu. Inilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama seputar solat-solat sunnah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan, Ustaz, saya terlambat solat sunnah 2 rakaat fajar. Jadi ketika mempersiapkan diri berangkat ke masjid, ketika beliau terlambat bangun, kemudian beliau berangkat ke masjid. Ketika berangkat ke masjid dan sampainya di pintu masjid, muazzin sudah iqamah subuh. Jadi waktu subuh sudah masuk, otomatis qabliyah subuh atau salat sunnah fajar telah habis waktunya. Maka timbul pertanyaan, bolehkah kita mengerjakan qabliyah subuh atau salat sunnah fajar setelah selesai salat subuh? Maka ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh kita mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh, kita kerjakan setelah selesai salat subuh. Ustaz, bukankah waktu yang diharamkan salat selesai subuh? Maka ingat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sah-sah saja. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, waktu yang diharamkan salat, salah satunya selesai subuh, tidak boleh mengerjakan salat di dalamnya, kecuali di antaranya. Nanti yang lain kita bahas ketika bab salat-salat yang diharamkan, ketika waktu-waktu yang diharamkan. Tapi yang diperbolehkan salah satunya adalah salat sunnah rawatib yang memiliki sebab. Kemudian salat sunnah qabliyah ba'diyah, salat sunnah wudu, salat sunnah tahiyatul masjid dalam mazhab Imam Syafi'i boleh dikerjakan meskipun di waktu yang diharamkan salat. Karena memang dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan qabliyah zuhur, beliau kerjakan ketika selesai salat asar. Qabliyah zuhur beliau kerjakan selesai salat asar. Bukankah waktu yang diharamkan salat? Maka inilah dalil di kalangan ulama Syafi'iyah bahwa bolehnya kita salat qabliyah meskipun di waktu yang diharamkan salat. Meskipun ada ulama yang mengatakan ini merupakan mimbabi khasaisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan bab keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap ini merupakan ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau kami meyakini sesuai yang dikaji dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh kita mengerjakan, tapi lebih baik kita kerjakan sebelum masuknya, sebelum iqamah subuh. Dan kalau tetap kita ingin mengerjakan setelah solat subuh, maka kerjakan di rumah, agar tidak muncul fitnah di tengah masyarakat bahwa kita mengerjakan solat di waktu yang diharamkan solat. Kalau orang yang bertanya, bagus, hilanglah subat. Tapi kalau bagi orang yang enggan bertanya, enggan untuk klarifikasi, enggan untuk bertabayun, maka tersebarlah fitnah di kalangan masyarakat bahwa kita salat di waktu yang diharamkan salat. Padahal boleh, tapi karena ketidaktahuan mereka, maka tersebarlah fitnah di antara kita. Maka inilah kajian kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat membiasakan mengerjakan salat-salat sunnah, membiasakan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, hatta uhibbahu, sampai Allah mencintai kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.